Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Apakah semakin cinta Tuhan Yesus dari hari ke hari? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Bahari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya semakin hari kami semakin mencintai Yesus di dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 15 ayat 20-32. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Orang lain ia selamatkan. Di perikop ini, Yesus berkali-kali dihina ketika disalibkan. Orang mengolok, ayat 20. Memasang tulisan di atas salib sebagai ejekan, ayat 26. Menghujat dia, ayat 29. Imam kepala dan ahli Taurat mengolok dia, ayat 31.
dua penjahat yang disalib bersamanya mencela dia. Ayat 32. Ada yang berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak. Ini adalah ejekan, tapi itulah kasih Tuhan. Yesus rela dirinya sendiri tidak selamat, supaya setiap orang, bahkan yang mengoloknya, selamat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan karena Yesus mau menyerahkan nyawanya menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena itu selalulah lakukan hidup yang sesuai dengan panggilan Kristus, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.